Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Tuhan tahu yang terbaik. Firman Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita harusnya percaya bahwa Tuhan melakukan semua yang terbaik buat hidup kita. Saat ini mungkin ketika semuanya serba sulit, Bapak Ibu, kita sedang menghadapi musim yang sulit. Banyak hal mungkin yang membuat kita tidak mengerti mengapa semuanya ini terjadi. Tetapi satu saat akan datang waktunya kita akan mengerti semua yang Tuhan lakukan demi kebaikan kita. Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. King James Version-nya mengatakan, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Dan kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, kepada mereka yang dipanggil sesuai tujuan Tuhan. Bapak Ibu, apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi anak-anak Tuhan harus percaya satu hal, bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Semua masalah, persoalan yang kita alami mendatangkan kebaikan. Hanya orang-orang yang mengenal Tuhan yang akan mengatakan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kenapa? Orang yang mengenal Tuhan percaya kepada Tuhan. Saudara, Mazmur 139 ayat 16-18 mengatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Bahkan Tuhan sudah tahu hidup kita dari lahir sampai kita selesai di muka bumi ini. Tuhan tidak salah menempatkan kita di musim yang seperti ini, karena itu adalah yang terbaik buat kita. Tuhan tahu seberapa kuatnya kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Dan justru dalam kelemahan kitalah, kata firman Tuhan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu ketika kita menghadapi masa yang sulit hari-hari ini, Tuhan tahu bahwa anak-anak Tuhan pasti memperoleh kemenangan. Masalahnya Bapak Ibu, masihkah kita mempercayai Tuhan di hari-hari seperti sekarang ini ketika kita sedang menghadapi masa yang sulit, musim yang sulit? Mata Tuhan melihat kita
bahkan sebelum kita dijadikan, bahkan sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Dan kata firman Tuhan tadi yang kita baca, Mazmur 139 ayat 16 sampai 18. Dalam kitab Tuhan, hari-hari yang akan terjadi dalam hidup kita, bahkan yang belum terjadi, semuanya sudah tertulis. Ini tandanya bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu hidup kita. Bapak Ibu, jika kita tahu bahwa Tuhan memiliki hal-hal yang terbaik buat hidup kita, kita akan mengatakan seperti Paulus mengatakan di dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ketika hal-hal yang kita anggap buruk terjadi pada kita, jangan langsung berburuk sangka kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah punya rancangan kecelakaan buat kita. Firman-Nya mengatakan, Yeremia 29 ayat 11. Dia tahu rancangannya bagi kita, yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Tuhan tidak pernah menginginkan kecelakaan kita, Bapak Ibu. Tetapi jika kita menghadapi persoalan, kesulitan, Tuhan ingin melatih kita. Melatih apa, Bapak Ibu? Melatih iman kita, melatih ketaatan, melatih kesetiaan kita. Karena ketika kita sudah melewati semuanya, kita akan menemukan bahwa pribadi kita adalah pribadi yang kuat di dalam Dia, di dalam firman yang berkuasa. Firman Tuhan melatih kita, Bapak Ibu, untuk menjadi orang-orang yang kuat menghadapi masa-masa yang sulit. Yesaya 55 ayat 8-9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Apa yang kita pikirkan kadang adalah hasil dari apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan memiliki hal-hal yang terbaik buat kita, kita akan mulai dilatih untuk melihat semuanya dengan mata rohani. Kita akan mengerti bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Jalan-jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Jauh, kata Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Bapak Ibu, kita hanya mengetahui hidup kita mungkin hanya hari ini saja. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan selanjutnya. Ada lagu yang mengatakan, I don't know about tomorrow. Aku tidak tahu hari besok. Tapi yang aku tahu, aku sudah menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Dan yang aku percaya, aku akan melihat hari-hari yang baik di esok hari dan seterusnya. Bapak Ibu, tetaplah mempercayai Tuhan sepenuhnya, bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Mari punya respon yang benar terhadap semua yang terjadi dalam hidup kita, dan tetap memiliki pikiran yang positif saat menghadapi badai kehidupan. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. King James Version-nya mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan melalui lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Pemazmur mengatakan walaupun harus menghadapi lembah kekelaman, lembah
bicara tentang hal-hal yang menakutkan Bapak Ibu ya. Masa depan yang mungkin menakutkan. Semua yang terlihat gelap di depan, di sekeliling, atas bawah, kiri kanan, semuanya gelap, tidak ada yang terlihat. Tetapi pemazmur mengatakan, dia tidak takut. Kenapa? Karena Immanuel, Tuhan beserta dengannya. Bapak Ibu jangan takut menghadapi lembah, jangan takut menghadapi badai kehidupan. Percaya bahwa Tuhan menyertai kita melewati badai itu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita Bapak Ibu. Bahkan ketika kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa semuanya terjadi, mengapa harus ada kekelaman, mengapa harus ada bayang-bayang maut, kita tidak melihat bahwa Tuhan sedang bekerja. Tuhan bekerja seperti orang yang bekerja di balik layar Bapak Ibu ya. Tak terlihat. Tapi ketika kita telah melewati lembah bayang-bayang maut itu, dan kita percaya ada penyertaan Tuhan, di ujung dari lembah itu kita akan menemukan terang, kita akan menemukan pemandangan yang indah, kita akan menemukan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang memberikan kita kemenangan menghadapi badai kehidupan. Kita akan melihat keindahan, kita akan melihat jawaban Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu, mari mengucap syukur senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur ketika semuanya berjalan dengan baik, gampang. Tetapi mengucap syukur pada saat menghadapi tekanan, pada saat menghadapi masalah, pada saat menghadapi kesusahan, kesulitan, butuh yang namanya iman yang kuat kepada Tuhan. Butuh yang namanya kegigihan, persisten. Butuh yang namanya iman yang bergantung dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengucap syukur bukan hanya dalam satu hal. Bukan hanya ketika kita menghadapi masa-masa yang baik saja. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam segala hal. It means dalam segala musim hidup kita harus ada ucapan syukur. Saudara, ucapan syukur itu tanda bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemudian Bapak Ibu, tetap setia kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 10a mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, Tuhan menantikan anak-anak Tuhan untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalamnya, untuk bisa dipakai oleh Tuhan menjadi duta kerajaan Allah, agar Yesus dimuliakan, agar Yesus nampak dari hidup kita. Bapak Ibu, tujuan Tuhan buat hidup kita di dunia ini agar kita menjadi seperti Dia, sehingga banyak orang boleh melihat Yesus melalui hidup kita, boleh bertemu dengan Yesus, menemukan jalan bertemu dengan Tuhan Yesus melalui hidup kita. Hidup kita maksimal, kita dipakai oleh Tuhan menggenapi rencana Tuhan, menggenapi tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Oleh sebab itu tetap semangat di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.